ada. Tuhan, ini adalah pujian yang keluar dari dalam hati kami. Kami ingin mengiring Engkau Tuhan. Bahkan kami mau melepaskan hak kami supaya kami boleh menjadi hamba-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Kau berikan hikmat akal budi-Mu, dan biarlah seluruh firman yang dinyatakan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu, menjadi hamba-Mu, dan menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan semuanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak-bapak, Ibu sekalian. Selamat pagi, shalom, salam sehat semua ya. Kita semuanya sehat berada di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan Pastor Gembala pada saya untuk kembali akan membawakan renungan. Sebenarnya saya ini menggantikan Pak Syam ya. Saya rasa sudah tahu yang terjadi dengan Pak Syam. Dan kami rindu kita semuanya mendoakan Pak Syam ya, supaya dia menjadi pulih kembali, dan biarlah kuasa Tuhan bisa menyertai Pak Syam, menguatkan semua yang terjadi saat ini. Karena memang segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita ini tidak lepas dari rencana Tuhan. Ya. Saat ini kita akan berbicara tentang membangun karakter Kristus. Tapi kita baca dulu tuh ayat yang di atas ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Itu ada di Matius 5 ayat 7. Ini adalah intinya. Next, Joe. Maka yang terjadi next. Tulis ya. Jadi tadi membangun karakter Kristus itu adalah murah hati yang akan kita bahas saat ini. Nah, tema yang ada ini kita mengambil dari satu perikop cerita janda, persembahan seorang janda yang miskin. Kalau kita baca ini, saya rasa kita semuanya sudah baca ya. Baca Alkitab ini mah udah di luar kepala lah, anak sekolah minggu gitu ya. Udah tahu lah persembahan janda miskin 2% gitu ya. Tapi Bapak-bapak, Ibu sekalian, kalau ini mau dibahas bisa 3 hari 3 malam. Kenapa saya bilang bisa 3 hari 3 malam? Kita simpel aja. Di sini dikatakan ya, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Pertama yang menjadi kalau kita sering baca Alkitab, kita ingin tahu, kok Tuhan iseng sih dia lihatinnya ke peti persembahan? Pernah nggak kita berpikir? Di sini kan dikatakan, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan semua yang isi ke peti persembahan. Nah, kok Tuhan nggak lihat waktu diskusi? Karena memang gini ya, Bapak-bapak, Ibu sekalian, kalau ini kita bicara bait Allah itu sudah mengalami berbagai macam perubahan. Mulai dari sejak Musa kemah, kemudian Salomo bikin, nanti akan dibangun lagi oleh Zerubabel, atau zamannya Esra, nanti akan dibangun lagi oleh Herodes. Nah, yang dipakai di sini ini adalah yang dibangun oleh Herodes, dan semua bagiannya udah berbeda. Kita akan masuk dalam masa yang dinamakan dengan intertestamental. Kalau Bapak-bapak, Ibu ingin belajar, nanti saya bisa kasih pelajaran secara Zoom. Apa itu intertestamental? Karena kita akan kemudian tahu kenapa di zaman Yesus ada orang Farisi dan ahli Taurat, padahal di zaman Perjanjian Lama nggak ada itu. Nah, masa 400 tahun ini yang dikatakan Tuhan tidak berbicara sesuatu pun, itu dinamakan dengan masa intertestamental, dari Maleakhi sampai ke Matius. Budaya apa saja yang terjadi di situ kita bisa belajar. Kalau mau belajar boleh, dan itu bisa sampai 5-6 kali pertemuan kalau kita mau belajar intertestamental. Tapi sekarang kita akan lihat ini dulu. Makanya tadi saya bilang, kalau kita mau belajar ini, mau dipanjangin bisa, mau dipendekin bisa. Nah, karena waktu kita terbatas ya kita panjangin. Oh, jangan ya, nanti pada kelaparan semua. Saya bacakan dulu ayat ini. Ini ayat yang sangat menarik. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan
dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu, banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Ingat ya, janda miskin lagi. Banyak loh janda yang kaya, tapi di sini janda miskin lagi. Ini udah double nih ya, variabelnya udah double. Dan ia memasukkan 2 peser atau 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Kenapa? Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkah. Dari perikop ini, apa yang menjadi menarik nih, Bapak-bapak Ibu sekalian? Saya mau nanya, apa yang menjadi menarik di sini? Apa yang menjadi menarik? Kira-kira apa? Mungkin ada yang bisa jawab supaya nggak ngantuk. Jawab sampai ngantuk juga boleh. Gitu. Pertama, peti persembahan. Iya nggak? Ini yang menjadi sentral di peti persembahan. Yang kedua, janda miskin. Yang ketiga, orang kaya. Nanti kita akan belajar. Sebenarnya kata-kata ini buat siapa sih? Buat ahli Taurat orang Farisi atau buat orang kaya atau buat kita sebenarnya? Ya, kita lanjutkan next. Nah, ini udah saya bagi. Persembahan, janda miskin, dan orang berkelimpahan. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, memang di Alkitab perjanjian terjemahan baru Indonesia itu selalu ada dibilang peti persembahan, peti persembahan. Tapi kalau di dalam bahasa aslinya itu nggak ada kata-kata peti persembahan. Yang ada kalau bahasa versi King James itu dia mengatakan treasure, jadi bendaharawan, dikasihnya ke sana. Nah, sebenarnya bentuk persembahan, kotak persembahan itu seperti ini. Ini. Nah, kenapa di Bait Allah bisa ada kotak persembahan? Itu kalau dibahas juga panjang. Tapi saya enggak, pokoknya ini sudah ada aja kotak persembahannya. Ya. Kemudian bentuknya seperti ini. Kenapa bentuknya seperti ini? Nanti saya akan kasih tahu. Yang kedua, janda miskin. Ya. Yang ketiga itu adalah orang-orang yang berkelimpahan. Kita akan bahas satu-satu. Next. Ya. Yang pertama adalah persembahan atau kotak persembahan. Next. Next lagi, lanjut aja. Ya, kotak persembahan. Pertama kali kotak persembahan itu diperkenalkan oleh Raja Yoas. Raja Yoas itu raja siapa ini? Kalau saya ingin menjelaskan agak sedikit panjang. Jadi Israel itu kan setelah Salomo terbagi menjadi 2, Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Selatan semuanya masih raja-raja keturunannya Daud. Kalau Israel Utara udah bukan, kebanyakan orang-orang dari Efraim, keturunan Efraim. Nah, Yoas ini ada satu peristiwa penting. Kalau kenal dengan Raja Yosafat, Yosafat itu selevel dengan rajanya Ahab. Israel Utara Ahab, Israel Selatan si Yoas. Nah, Ahab ini orang yang super jahat, kecil. Dan makanya Nabi Elia itu selalu berhadapannya dengan Ahab. Nah, ini Ahab, ini adalah Yosafat. Yosafat orang baik, dia takut akan Tuhan. Nah, karena pertemanan mereka akhirnya menikahkan anaknya. Anaknya siapa? Anaknya itu Yoram. Yoram itu dinikahkan dengan anaknya Ahab, namanya Ratu Atalia. Kemudian dia punya anak namanya Ahazia. Dari Ahazia ini kemudian ada anak namanya Yoas. Tapi semuanya udah mau dibunuh. Waktu itu udah dibunuh, hanya Yoas yang selamat. Nah, karena pada saat itu Bait Allah itu sudah menjadi tidak terurus karena pada zamannya Yoram itu mereka percaya kepada dewa-dewa asing. Ini jahatnya ini. Makanya Bait Allah itu tidak terurus. Nah, untuk mengurus lagi, Yoas membuat peti persembahan.
Jadi pertama kali peti persembahan itu untuk apa? Untuk membangun atau merawat bait Allah. Yang kedua, persembahan itu untuk tersedianya makanan di bait Allah. Ini di mana? Maleakhi, perpuluhan kita itu untuk menyediakan makanan di bait Allah. Dan itu sampai sekarang hasil, Bapak Ibu. Persembahan kita atau perpuluhan kita itu untuk menjamin tersedianya makanan di bait Allah. Buat siapa? Ya buat hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, yang melayani. Kita kan sebagai jemaat enak ya, pagi kita udah rapi nih. Itu udah gak ada 25 loh. Kita hanya punya Bu Lina, kita hanya punya Kak Jackson dan Om Jo yang membersih. Bahkan kadang-kadang dukung pun ngobrol. Itu persembahan itu apa? Yang kedua itu adalah untuk tersedianya makanan di bait Allah. Nah yang ketiga, ini zamannya Yesus. Setelah Yesus meninggal, mati, wafat, naik, bangkit, persembahan sebagai bagian tak terpisahkan dalam ibadah. Persembahan itu tak terpisahkan dalam ibadah sebagai sebuah ekspresi iman. Jadi persembahan yang ketiga ini mencakup lebih luas. Kalau kita baca Roma 12 ayat 1 ya, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi persembahan itu. Maka kenapa pada saat itu ada kotak persembahan? Itu temanya masih yang kedua, supaya di dalam bait Allah tersedia makanan. Sehingga siapa yang ngasih? Ya banyak. Semua yang masuk ke bait Allah dia akan ngasih. Akan ngasih apa? Persembahan. Nah, kemudian saya akan lanjutkan. Next, itu tadi kita bicara persembahan. Kemudian selanjutnya janda miskin. Nah, kalau kita bicara janda miskin, sebenarnya janda ini adalah gambaran tentang orang yang lemah dan tidak mampu dan menjadi target atas bantuan dan perbuatan baik. Coba kita baca Yesaya 1 ayat 17. Mungkin ada yang bisa membacakan buat saya. Coba Yesaya 1 ayat 17. Mungkin ada, baca aja, nggak usah dilihatin. Bawa Alkitab nggak? Mau ditampilin? Ya udah, kita lihat. Yesaya 1 ayat 17. Oke, sambil kita nunggu ya. Pertama, ini adalah tentang janda. Maka firman Tuhan itu banyak sekali bicara tentang janda. Ya, karena apa? Itu adalah strata yang paling rendah. Janda itu yang paling di bawah. Baca Jo. Ayat 1 dan 17. Ya. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Ada yang lebih ngeri lagi, perjanjian baru, Yakobus 1 ayat 27. Coba saya minta satu orang bacakan juga. Ya Johan lagi lah ya, jangan dalam tanah lah. Yakobus 1 ayat 27 Jo. Kita akan belajar. Tadi dibilang kita harus memperjuangkan janda-janda. Nah, kemudian kita akan lihat nih Yakobus 1 ayat 27. Ya. 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang sangat bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dijemalkan oleh dunia. Jadi pemeliharaan janda-janda dikaitkan dengan ibadah yang murni. Maka janda ini akan menjadi satu fokus yang luar biasa pada zaman Tuhan. Kemudian yang kedua, next, janda ini mempunyai hati yang memberi tanpa memikirkan kehidupannya dan memberikan seluruh nafkahnya. Jadi memang dia itu punya hati yang memang mau memberi. Dia nggak memperhatikan lagi kehidupannya, nafkahnya dia nggak perhatikan lagi. Itu yang dilihat dari janda miskin tadi. Yang ketiga, dia mempunyai ketaatan
dan keteguhan iman akan pemeliharaan Tuhan. Karena apa dia bisa begitu? Karena dia punya satu keyakinan bahwa Allah akan memelihara dia. Kita lanjut, yaitu nextnya kita belajar dengan orang yang kaya. Orang yang kaya dan berkelimpahan. Dia berkelimpahan, memberi harta tanpa memberi persembahan, tanpa mempengaruhi kehidupannya. Ya kan, kalau orang kaya mau ngasih persembahan kan gampang, ya kan? Saya punya harta 100 juta, saya kasih persembahan 100 ribu itu nggak ada artinya, nggak pengaruh juga buat dia. Ya. Yang kedua, memberi untuk menunjukkan kelimpahannya. Maka ada penukar uang. Jadi gini, tadi kan udah tahu bentuknya ya. Bentuknya petinya itu seperti itu. Itu dari logam. Makanya kalau orang ngasih persembahan itu pasti bunyi. Gitu. Makanya kenapa Yesus memperhatikan itu. Kalau orang kaya, dia punya uang yang banyak, dia tukar dulu. Makanya di bait Allah ada penukar-penukar uang. Ingat nggak waktu Tuhan Yesus marah di bait Allah? Ada penukar uang. Itu ditukar dulu uangnya supaya apa? Misalnya ya, punya uang 100 ribu, ditukar 1000-an logam. Misalnya, itu kan banyak banget. Ya kan? Maka ngasihnya kan lama itu. Nah, orang-orang yang berkelimpahan pada saat itu seperti itu tipenya. Jadi seakan-akan gini loh, ini gua ngasih sambil lihat, sambil ngobrol. Jadi gak seakan-akan memperlihatkan ini gua ngasih banyak nih. Dan itu karakter dari orang kaya itu seperti itu, memberi untuk menunjukkan kelemahannya, kelimpahannya. Ini gua berlimpah. Kalau ditarik secara budaya Yahudi pada saat itu, orang yang ngasih banyak ini pasti banyak orang yang deketin, karena banyak. Kemudian yang ketiga, dia nggak punya kepekaan terhadap orang lemah. Itu kan ada janda. Orang kaya tadi dikatakan, kita tuh harus memperjuangkan hak janda. Tapi apakah dia perhatikan? Bahkan kalau kita lihat perikop sebelumnya, Lukas 20 ayat 17, ini perikop sebelumnya, sebelum dari persembahan janda ini, dikatakan Tuhan Yesus itu mengkritik ahli Taurat dan orang Farisi. Dia yang melenyapkan rumah-rumah janda. Jadi mereka tidak memperhatikan janda-janda ini. Maka orang yang berkelimpahan itu adalah tipe orang yang tidak punya kepekaan terhadap sekeliling. Masa bodoh. Gua ya gua, lu ya. Gua jemaat, jangan lu usik gua. Lu usik gua nggak datang lagi banyak gereja. Kadang gitu kan, gue sebagai hamba Tuhan, lu macam-macam sama saya, pindah saya banyak gereja. Berarti apa? Dia hanya menunjukkan tidak punya kepekaan terhadap keadaan seperti ini adalah orang kaya. Dan yang keempat, dia tidak ada ketulusan. Banyak loh orang yang mau memberi, tapi punya maksud yang lain. Kayak tadi orang Farisi, orang-orang yang kaya itu sengaja kan dia nunjukin kalau dia itu memberi. Tapi tujuannya kan bukan ketulusan hatinya, enggak. Dia hanya menunjukkan bahwa dia itu orang yang mampu, orang yang kaya. Enggak ada ketulusan hati. Ya, makanya bapak-bapak itu sekalian, kita belajar dari 3 orang. Kita tuh ada yang gimana sih? Pasti kita ngomong bahwa saya janda miskin juga bukan lah, saya bukan janda misalnya. Terus saya orang kaya, ya bukan lah, saya bukan orang kaya. Tapi kadang-kadang kita punya sifat yang mirip dengan orang kaya. Contohnya, misalnya kita mau ngasih persembahan, kita kan sama orang kaya itu suka nukar-nukarin, ya kan? Aduh, Tuhan 100.000, habis ibadah mau beli bakmi. Gimana ya? Masih banyak kebutuhan Tuhan, kebutuhan perut, kebutuhan apa yang lain. Udahlah Tuhan, minggu depan kan ada ibadah lagi, ya bisa bagilah Tuhan. Tukar dengan yang kecil. Ya ini kita belajar sih bapak-bapak. Kita belajar.
Kadang-kadang kita begitu. Nah, posisi persembahan ini di dalam kehidupan kita itu di nomor berapa? Apa kita Bapak-bapak Ibu sekalian, Maleaki. Selalu kalau kita udah dengar Maleaki itu udah itu mah perburuan. Wah, ini gembalanya lagi butuh duit, ini perburuan lagi. Bukan, kalau sih gak pernah nyuruh saya ngomong masalah Maleaki. Cuman kenapa saya bilang Maleaki? Maleaki itu nabi yang pada masa setelah bangsa Israel pulang dari penguncian. Esra, Nehemia, Esra kan bangun bait Allah, Nehemia bangun tembok Yerusalem. Setelah itu terjadi, sebenarnya kehidupan bangsa Israel di tempat itu di Yerusalem itu sudah mulai makmur, udah mulai berada, tapi mereka tidak pernah memperhatikan bait Allah. Maka dikatakan oleh Maleaki muncul itu. Intinya itu. Tapi kalau saya bilang begini, apakah kemudian kita harus begini? Enggak. Yang penting itu hati. Seperti janda tadi. Janda tadi itu digerakkan oleh siapa? Kenapa saya bilang janda ini lebih menarik? Kalau kita bilang janda, kita pernah dengar juga cerita janda Sarfat pada zaman Nabi Elia. Elia setelah dari Sungai Kerit keluar, ketemunya janda Sarfat. Janda Sarfat itu juga kekurangan, dia cuma punya tepung dan minyak untuk makan dia. Habis itu udah dia nggak tahu mau makan apa. Tapi Elia minta. Ketika Elia minta, dia bikinin tuh Elia. Setelah dia bikinin Elia, dia nggak habis-habis itu tepung sama minyaknya. Tapi kalau janda ini nggak menerima mujizat loh. Kita nggak melihat, kita nggak mendengar, kita nggak membaca apa yang dialami oleh janda miskin ini setelah dia memberikan 2 peser itu. Nggak ada kan? Dia nggak mengalami kemenangan seperti pikiran kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Enggak. Dia hanya diperlihatkan dia memberikan seluruh nafkahnya, seluruh hidupnya diberikan. Ini adalah suatu karakter Kristus yang luar biasa. Kemudian dari 2 ini kita belajar apa-apa. Saya berusaha membandingkan. Ya. Next. Murah hati. Sebenarnya lawannya murah hati itu saya juga bingung. Murah hati itu apa? Mahal hati. Kalau hati mahal ada, mahal hati susah. Terus saya sempat baca artikel, murah hati itu lawannya apatis. Tapi ya nggak semuanya apatis. Karena orang apatis tuh dia nggak punya keinginan untuk maju. Kan beda. Akhirnya setelah saya pilih-pilih ya saya kasih tinggi hati, murah hati sama tinggi hati. Satu karakter yang pertama, kalau yang murah hati tadi bilang selalu memberi walau harus berkorban. Itu milik dia, 2 peser ini milik janda. Bukan, kita nggak tahu dan nggak dijelaskan bahwa 2 peser ini apakah si janda ini pinjam atau enggak mungkin. Ini milik dia, semua yang ada di dia itu dia berani kasih dia beri. Walau dia mesti berkorban, ntar makan apa ya? Itu adalah janda, murah hati. Kalau tinggi hati, memberi dengan memperhitungkan imbalan. Oke, saya bisa bantu kamu. Habis itu gimana? Kamu bantu apa ke saya? Makanya banyak korupsi yang begitu. Ya kan? Mau memberi, tapi itu ada imbalannya. Nah, kira-kira kita begitu nggak? Saya rasa sih enggak ya. Kalau ada, ya namanya juga manusia. Nanti kita lanjutkan lagi. Yang kedua, kalau murah hati itu peka terhadap keadaan sekitar. Apapun dia peka. Dia lihat ada orang yang sedih, dia lihat ada orang yang dia peka. Kalau tinggi hati, nggak peduli dengan keadaan sekitar. Pokoknya lu jangan colek gua deh, gua nggak colek lu. Lu boleh kasih gua. Ya. Bahkan ada orang yang berpendapat ini, lu nggak usah kasih gua lah, gua nggak butuh bantuan lu. Paling gitu. Kenapa? Supaya dia nggak dicolek. Ketiga, merasa berkelimpahan walau dalam kekurangan. Ini orang yang murah hati gitu.
Bukan masalah sok kaya ya, wah sok kaya ini bukan. Dia itu tetap merasa dirinya berkelimpahan walaupun dia dalam kekurangan. Untuk membaginya. Kalau yang tinggi hati, dia selalu merasa kekurangan terus walaupun banyak duitnya. Ada nggak orang yang begitu? Ada. Uangnya banyak gitu. Tapi gimana? Merasa kekurangan, pelit, medit, apalagi ya? Ya itulah. Kalau saya kan dari Jawa, terkenal itu pelit. Secara karakter terkenal pelit. Ya kalau kita ngomong secara sosiologi ya memang iya, orang Jawa itu pelit. Next, yakin akan penyertaan dan pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Ini orang yang murah hati. Dia yakin akan penyertaan Allah. Kalau yang tinggi hati, harta itu sebagai ukuran. Bibit, bobot, bebek. Lu mau pacaran sama anak gua? Lu punya apa? Punya mobil, ya bagus, diterima. Punya apa? Punya rumah, ya bagus, diterima. Tapi nggak punya hati gimana? Susah juga. Ini sekarang lagi tren nih, ya flexing itu pamer di medsos. Ini yang apa? Binomo, ada yang ngikutin nggak? Indra Kents. Dia itu kan begitu kaya, orang ngaku mama dia masih muda. Indra Kents itu, dia nggak bisa tidur beli mobil mahal. Sombongnya minta ampun. Dia itu sampai ngomong Tuhan aja itu nggak bisa miskinkan dia. Sekarang masuk KPK dimiskinkan bisa-bisa. Nah yang susah kan yang jadi pacarnya dia loh. Semua duit yang dia ya dipanggil lagi di wawancara. Itu siapa saja yang dapat mau ditarikin lagi tuh mabok kan. Entah pacarnya ngasih ke adiknya dipanggil lagi. Adiknya ngasih ke temennya nanti pacarnya dipanggil lagi. Itu yang terjadi kadang-kadang kalau kita menganggap harta sebagai pegangan kita. Maksudnya gini, saya sudah punya harta, cukup. Yang penting harga saya kaya. Saya punya harta miliaran, 7 turunan nggak bakalan habis. Saya gitu. Dia puas kan? Itu orang yang tinggi hati. Dia nggak percaya sama pemeliharaan Tuhan. Walaupun Tuhan tetap bisa juga jadi kaya, bikin jadi orang kaya. Ya Tuhan tuh bukan orang yang anti kaya loh. Wah, siapa bilang? Banyak orang kaya. Lydia dari Tiatira yang layanin Paulus, orang kaya. Susan, bendahara, orang kaya, banyak orang kaya. Tapi intinya adalah hatinya, bukan hartanya, hatinya. Kita itu akan menjadi orang yang murah hati atau orang yang kaya. Nah kita lihat nih, kalau dari ini kita ada di mana? Masih ada di mana? Dari dua orang. Kita masih egosentris atau kita mau peka terhadap sekeliling kita. Ya. Kemudian saya akan lanjutkan. Next. Nah ini adalah pelajaran yang penting. Kenapa murah hati itu sulit? Dan kenapa janda itu bisa memberikan sikap murah hati? Karena murah hati itu adalah pekerjaan roh. Maka tidak akan ada seorang pun yang sekonyong-konyong menjadi murah hati kalau itu tidak didorong oleh Roh Kudus. Ini yang harus diingat. Kalau saya ngomong nih, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong ya, tolong ya. Persembahan yang banyak dong, jangan deket-deket, tolong. Misalnya saya ngomong begitu, kalian mau lakukan nggak? Oh, ya nggak lihat ini. Karena saya yang perintahin, bukan dari dalam. Bukan dari roh. Sedangkan murah hati itu munculnya dari roh. Buah-buah roh. Di Galatia 5:11, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Dan keduanya itu berlawanan. Galatia 5:22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, dan kemurahan. Kalau kita baca di sini, ini semuanya adalah karakter Kristus yang akan kita bahas dalam bulan ini. Dan kalau kita bicara karakter Kristus hanya bisa terjadi kalau kita didorong oleh roh.
Nah, bagaimana caranya kita bisa didorong oleh Roh? Ini adalah resep yang sangat simpel. Next, keluarin aja semua, next. Saya akan kasih tahu tadi, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Janda ini, dia murah hati karena dia merasa sudah mempunyai kemurahan dari Allah. Kebalik kan? Kalau kita baca berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan, berarti seakan-akan kita melakukan sesuatu, kita pasti akan mendapatkan kemurahan. Tapi janda miskin tadi kebalik. Dia merasa dia sudah mendapatkan kemurahan dari Tuhan, maka dia akan menjadi murah hati. Itu yang ada di dalam kehidupan janda miskin. Kita sudah mendapatkan kemurahan melalui Yesus Kristus. Dengan apa kita membalasnya? Tapi kan tadi saya katakan, kemurahan itu tidak bisa sekonyong-konyong datang. Dia harus dari bawah. Itu harus dilihat. Caranya bagaimana kemudian supaya kita bisa menjadi murah hati? Ini cara yang paling simpel, tapi saya nggak tahu kita melakukan atau enggak. Pertama, kita harus mempunyai hubungan yang erat dengan Allah. Ingat ya, bapak-bapak ibu sekalian, kita harus punya hubungan yang erat dengan Allah. Hubungan yang erat dengan Allah itulah yang akan mendorong roh kita bertumbuh, iman kita bertumbuh. Makanya kalau kita menjadi pelayan Tuhan, saya ingatkan lagi ya, kalau kita ingin menjadi pelayan Tuhan, apapun itu, jangan kita terikat dengan kegiatannya. Tahu nggak maksud saya? Terikat dengan kegiatannya. Kalau ditugasin baru datang. Kalau ditugasin baru datang. Enggak ditugasin enggak datang. Kita harus terikat dalam hubungan kita dengan Allah. Dan ketika kita terikat dalam hubungan kita dengan Allah, apapun yang kita lakukan itu atas dorongan dari Roh. Karena itu adalah dorongan dari Roh, nggak perlu disuruh. Kesadaran dari kita. Ini yang harus ada di dalam Roh. Bagaimana kita memelihara Roh? Satu, bagaimana kita memelihara hubungan kita dengan Allah? Doa. Simpel kan? Doa. Jadikan doa itu adalah saat-saat momen-momen kita berbicara dengan Allah. Saat kita curhat dengan Allah. Itu adalah doa. Kita doa jangan sibuk dengan berbagai macam permohonan kita. Tapi coba kita berbicara dengan Allah. Tuhan, Engkau tahu keadaanku sekarang lagi begini. Saya minta keluarga. Pertama doa, kedua baca firman. Bapak-bapak ibu sekalian, ketika kita baca firman, satu hari satu ayat, nanti satu pasal aja lah. Kalau sulit akan mendapatkan hal-hal yang biasa. Dan saya mendapatkan banyak hal-hal luar biasa dari BPDA. Serius, kenapa? Karena saya tuh selalu ingin tahu. Jadi begitu saya muncul ada tokoh ini, saya akan cari siapa tokoh itu. Nah itu, firman itu yang akan mendorong kita untuk menjadi Roh itu dari doa-doa kita akan menguatkan kita. Simpel kan? Konsepnya cuma dua ini. Kalau murah hati adalah buah Roh, apa yang harus kita lakukan? Ya tadi yang saya katakan, menjadi hubungan yang kuat dan erat dengan Allah. Konsepnya simpel, doa dan baca firman. Titik. Anda nggak mengerti firman? Di sini banyak orang Tuhan. Ada Jackson yang punya 30.000 follower lebih di medsos dia. Banyak orang bertanya ke dia. Diam-diam Jackson itu nggak kelihatan, tapi di medsos dia kelihatan. Di sini ada Cina yang dengan rajin membaca Alkitab. Ada Lilis yang sekarang mulai diorbitkan, dipercaya untuk pelayanan-pelayanan. Diskusi. Ada Martin itu S2 teologi. Jangan
macam-macam juga seperti itu. Asisten dosen lah gitu. Ya. Belajar lah. Ada finance. Ya. Macam-macam. Saya rasa sih di sini semuanya sudah berpengalaman. Belajar. Nggak ngerti. Intinya itu loh Bapak Ibu. Cuman dua itu. Maka kita akan mempunyai hati yang murah hati. Kita mempunyai karakter Kristus ketika roh itu ada dalam diri kita. Nah, kalau kita belum melakukan apa yang seperti janda tadi, berarti kita kan belum menghasilkan buah roh. Berarti ada yang salah dengan hubungan kita dengan Allah. Jangan-jangan hubungan kita dengan Allah itu hanya ketika kita bermasalah. Kalau nggak ada masalah semuanya fine. Pandemi COVID gimana? Gaji lancar, usaha malah tambah maju. Ya luar biasa itu. Tapi jangan lupakan Tuhan. Ya. Oke, kita akan selesaikan firman Tuhan. Saya rindu kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Refrainnya